Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kami akan mereview satu saham dan prospeknya di tahun 2025, yaitu Golf. Ini saham belum lama IPO ya. Jadi menurut kami cukup menarik untuk kita lihat lebih jauh. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan kalau Anda ingin gabung grup premium kami atau privat dengan kami, bisa cek di link deskripsi. Siapa tahu bisa membantu Anda untuk menghasilkan keuntungan di pasar modal. Ini salah satu unit usahanya ya, yaitu pengelolaan lapangan golf di Bali, terutama di Kuta ini kalau nggak salah. Nah, New Kuta Golf Bali. Jadi nama emitennya aja Golf. Jadi ini salah satu pengelola lapangan golf yang IPO, bahkan kalau nggak salah satu-satunya. Dan ini menurut kami cukup fokus ya. Kami melihat untuk analisa itu tidak begitu rumit lah. Ini pengelola shareholdersnya ya, pemegang sahamnya. Yang cukup unik di sini adalah masyarakat itu cuma dikasih pegang 10%, kayak nggak niat ini. Ya, dan pengendalinya PT Balu Pecatuga itu sampai hampir 89%. Besar sekali. Tapi kalau dari sisi masyarakat itu berkurang cukup drastis, hampir 4.000 ini. Berkurang dari pemegang awal jumlahnya 9.700. Nah, kemudian mari kita lihat sejenak bagaimana kinerjanya. Karena ini baru IPO, maka datanya tidak begitu lengkap. Datanya tidak begitu lengkap. Tapi saya ingin mengatakan bahwa pertama, market cap-nya ini bisa dikatakan lapis 2. Ya, jadi kalau lapis 2 itu naik turunnya agak kencang. Kalau Anda nggak kuat jangan coba-coba di sini. Yang kedua, secara book value itu murah 0,6, tapi PER-nya itu sangat tinggi. Jadi tidak begitu menarik. Jadi bisa dikatakan kalau misalkan murah banget, enggak lah. Ini murah secara book value aja. Yang berikutnya, kalau kita lihat pendapatan, ini dari data finansialnya. Yang kemarin kuartal 2 dibanding kuartal 2 2023 itu hampir sama pendapatannya. Nah, tapi kalau udah labanya itu ternyata turun. Kuartal 2 loh ya. Ini ternyata turun cukup lumayan. Tapi yang aneh adalah sahamnya nggak begitu turun. Nah, ini saya selalu melihat sesuatu yang unik di sini nih. Labanya turun tapi sahamnya nggak turun. Ini kuat sekali. Ini kan pertama kali IPO ini Juli. Ya, sahamnya kemudian turun sampai 200. Menurut kami hal yang begitu wajar. Nah, kemudian keluar nih laporan keuangan, kalau nggak salah keluarnya Agustus atau kapan gitu. Nah, ini tapi kok malah nggak jeblok gitu, stabil dia di angka 212, saya ingat kami. Dia support kuatnya di situ. Nah, berikutnya yang menarik kan ini trennya mau naik. Mari kita lihat baik-baik profitabilitasnya. Nah, profitabilitasnya tergolong cukup bagus. Net profit marginnya 13%, grossnya 56%, operating profit marginnya 21%. Ini yang sangat istimewa. Plus yang berikutnya debt to equity ratio atau DER biasanya disebut. Ini hampir dikatakan 0 lah. Nah, memang ada banyak kelemahan. Pertama, growth-nya, revenue-nya stagnan ya. Segitu aja. Gross profit-nya, pertumbuhannya juga minus 4, net income-nya minusnya cukup besar. Nah, tapi ini yang menurut kami kenapa kami mengulas saham ini adalah awalnya ini kan saham fokus pada pengelolaan lapangan golf kan. Tapi kemudian masuk ke yang namanya properti. Lah ini plus propertinya bukan properti ecek-ecek, ini properti premium di kawasan golf. Jadi kan view-nya akan sangat indah. Apalagi di Kuta itu tepi pantai lagi. Wih. Oleh sebab ini nih dikatakan ya,
pra penjualan itu 165 miliar. Yang berikutnya, kalau ini kan target marketing sales 257 miliar pada 2024. Ini kan pada bulan September ya. Itu sudah mencapai 165 miliar. Sudah sangat tinggi ini menurut kami. Nanti kenapa kami katakan sangat tinggi? Gini, mari kita berpikir secara matematis. Pendapatannya aja ya, pendapatan golf ini itu hanya 63 miliar. Ini loh pendapatan. Ya, kemudian yang 2023 6 bulan itu juga sama 63 miliar. Kan tadi kelihatannya kenaikannya hanya 0,7% ini pendapatan. Ini pendapatan loh ya. Lah sekarang mari kita lihat ini. Loh, penjualannya 165 miliar. Berapa kali lipat? Hampir 3 kali lipat. Maka sekali lagi, kalau ini kemudian terjadi sudah serah terima, properti kan biasanya serah terima kan diakui sebagai pendapatan di muka, itu akan naik pendapatannya 3 kali lipat. Itu besar sekali menurut kami. Karena apa? Kenapa kami katakan dan bisa dikatakan optimis naik 3 kali lipat? Mari kita lihat komposisi pendapatan bersihnya. Pendapatan bersih itu mayoritas dari golf, restoran, mana propertinya? Ya kan? Ini pendapatan loh. Kalau misalnya dikatakan propertinya 5 miliar ini misalnya lain-lain ini ya. Ya sangat sedikit dengan 165 miliar tadi. Padahal ini baru pada bulan September. Kalau akhirnya sampai 257 naik berapa kali lipat? 4 kali lipat lebih. Dan saya mengatakan ini hidden gamesnya ini di sini ya. Nah ini pendapatan Anda bisa lihat ya. Sekali lagi awalnya itu memang ini fokus di golf dan restoran. Ya konsumennya kalangan premium lah. Nah maka ini ada pendapatan diterima di muka pada bulan Juni, uang muka pelanggan, meskipun mungkin ini bukan dari properti ya, misalkan dari yang lain-lain, ini terjadi lonjakan yang cukup dahsyat ya. Ini kesini uang muka pelanggan, jadi seperti itu, cukup bagus. Nah mari kita lihat secara chartnya. Kalau dilihat dari chartnya belum ada tanda-tanda naik drastis atau apa, nggak ada. Ini saham nggak banyak yang tahu ya. Tapi asingnya getol akumulasi saham ini. Kalau Anda memperhatikan dari awal bulan Oktober, saham ini banyak yang mulai akumulasi pelan-pelan. Mari kita lihat ini. Nih, Oktober tanggal 7 sampai 22 itu terjadi yang namanya big accumulation. Top 1, top 3, top 5 sama. Ya, semuanya yang mengakumulasi. Ini biasanya disebut dengan akumulasi oleh beberapa broker bersama-sama. Kalau sudah seperti ini hati-hati ya. Broker apa aja? AK, IF, BK, CC, ASIN. Ini rata-rata asing ini rata-rata. Ya, jadi cukup ya wow lah menurut kami. Kalau ngelihat hal ini ya, mungkin salah satu faktornya tadi ya, hitung-hitungan matematis tadi. Nah, makanya ini kalau kita lihat trennya cukup oke trennya. Kemarin cukup naik lumayan. Dalam 3 bulan aja udah naik 15%. Cukup tinggi lah menurut kami. Nah, apa yang sebenarnya menjadi titik utama dari saham ini adalah nama ini loh. Nah, ini dia. Anda pasti tahu lah, saya nggak usah jelaskan jauh-jauh lah. Walaupun mungkin gimana ya, Anda tahu sendirilah. Sekarang Bapak Presiden itu ya masih ada kolega lah sama ini. Entah dekat atau jauh, alam lah. Tapi ya Anda tahu sendiri. Maka dari itu sekali lagi bisa dikatakan ini saham yang ya mungkin tidak dipandang sebelah mata lah. Tapi nanti kita lihat ya seberapa jauh saham ini akan jalan beberapa tahun, enggak usah beberapa tahun ya, 1 tahun yang akan datang. Oleh sebab itu kesimpulan kami, kalau kinerjanya biasa untuk saat ini loh ya, kita berdasarkan yang tadi itu biasa. Valuasinya sekali lagi menurut book value itu masih murah, bagus. Prospeknya menurut kami bagus. Kenapa? Karena tadi ada data properti ya yang sudah saya sampaikan.
Resikonya cukup lumayan besar. Kenapa? Karena ini saham lapis 2. Oleh sebab itu saham hijau memberikan rating 3 bintang. Ya, 3 bintang ya sudah tergolong bagus. Tapi perlu diingat, ini kami tidak ada anjuran membeli atau menjual. Semua resiko investasi yang mungkin muncul atau dalam laporan yang terjadi atau sejenisnya kami disclaimer ya. Jadi seperti biasa lah. Oleh sebab itu silakan simpulkan sendiri. Tetap semangat. Semoga saham Anda hijau, saham kita semuanya hijau. Dan kalau ada pertanyaan atau ingin mengusulkan sebuah saham untuk direview, jangan sungkan aja, cantumkan di kolom komentar. Kita doakan semoga tahun ini dan berikutnya pasar modal menjadi jauh lebih baik. Sampai ketemu lagi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.